Selamat pagi, Pak Christian. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang translasi mata uang asing. Yang pertama, pengertian translasi mata uang asing. Di sini, translasi mata uang asing yaitu proses informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Sedangkan pengertian translasi atau translation yaitu proses pernyataan kembali informasi laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lain. Transaksi mata uang bisa terjadi langsung di pasar spot, pasar forward, atau pasar swap. Kurs pasar spot dipengaruhi berbagai faktor, termasuk juga perbedaan tingkat inflasi antar negara, perbedaan pada saham nasional, dan ekspektasi mengenai arah tingkat mata uang selanjutnya. Kurs ini bersifat langsung atau tidak langsung. Kurs pada pasar forward yaitu persetujuan untuk mentranslasikan sejumlah mata uang yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Transaksi pada pasar forward mendapatkan potongan atau premi dari pasar spot atau sebagai tingkat palsu pasar forward. Selanjutnya, efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi mata uang asing. Di sini ada 3 kurs translasi yang digunakan untuk mentranslasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik. Ketiganya yaitu yang pertama ada kurs saat ini. Kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, kurs historis. Translasi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Yang ketiga, kurs rata-rata. Nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat ini. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Menggunakan pendekatan akuntansi untuk penyesuaian translasi mata uang asing, yaitu yang pertama ada penangguhan, yang kedua ada penangguhan dan amortisasi, yang ketiga ada penangguhan sebagian, dan yang keempat atau terakhir tidak ada penangguhan. Selanjutnya, alasan translasi mata uang asing. Di sini ada 3 alasan tambahan dilakukannya translasi mata uang asing, yaitu yang pertama, mencatat translasi mata uang asing. Yang kedua, memperhitungkan efeknya perusahaan terhadap translasi mata uang asing. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan peminat saham asing. Selanjutnya, translasi mata uang asing dan inflasi. Hubungan terbalik antara tingkat inflasi sebuah negara dengan nilai eksternal
mata uangnya telah ditunjukkan secara empiris, sehingga pengguna kurs saat ini untuk mentranslasikan biaya aset non-moneter yang bertempat dalam kondisi yang cenderung berinflasi akan menghasilkan pendanaannya. Mata uang domestik jauh di bawah nilai aslinya. Penggunaan kurs ini untuk mentranslasikan biaya perolehan aktiva non-moneter yang berlokasi di lingkungan berinflasi pada akhirnya akan menimbulkan nilai ekuivalen dalam mata uang domestik yang jauh lebih rendah daripada dasar pengukuran awalnya. Pada saat yang bersamaan, laba yang ditranslasikan akan jauh lebih besar sehubungan dengan beban depresiasi yang juga lebih rendah. FASB menolak penyesuaian inflasi sebelum proses translasi karena penyesuaian tersebut tidak konsisten dengan kerangka dasar penilaian biaya historis yang digunakan untuk laporan keuangan dasar di AS. Selanjutnya ada metode konversi mata uang di seluruh dunia. Yang pertama ada metode current atau non-current. Metode ini merupakan metode yang paling tua di antara metode konversi mata uang. Dengan metode ini, semua aset dan kewajiban lancar dari cabang-cabang perusahaan dikonversikan dalam mata uang negara asal dengan kurs saat ini, yaitu kurs pada saat neraca disusun. Sedangkan aset dan kewajiban yang tidak lancar atau non-current seperti biaya depresiasi dikonversikan pada kurs historis, yaitu kurs pada saat aset diperoleh ataupun pada saat kewajiban terjadi. Oleh karena itu, cabang perusahaan di luar negeri yang memiliki modal kerja yang dinilai positif dalam mata uang lokal akan meningkatkan risiko rugi atau translation loss akibat devaluasi dengan metode current atau non-current. Sebaliknya, bila modal kerja ternyata negatif dinilai dalam mata uang lokal, berarti terdapat keuntungan atau translation gain akibat revaluasi dengan metode tersebut. Yang kedua, metode monetary atau non-monetary. Aset moneter atau terutama kas, surat-surat berharga, piutang, dan piutang jangka panjang. Dan kewajiban moneter. Ada utang lancar dan utang jangka panjang. Dikonversi pada kurs saat ini. Sedangkan pos-pos non-moneter seperti stok barang, aset tetap, dan investasi jangka panjang dikonversi pada kurs historis. Selanjutnya ada pos-pos dalam laporan laba atau rugi dikonversi pada kurs rata-rata pada periode tersebut, kecuali untuk pos penerimaan dan biaya yang berkaitan dengan aset dan kewajiban non-moneter. Biaya depresiasi dan biaya penjualan dikonversi pada kurs yang sama dengan pos dalam neraca. Akibatnya, biaya penjualan bisa saja dikonversi dengan kurs yang berlainan,
dengan kurs yang digunakan untuk mengkonversi penjualan. Selanjutnya, ada metode temporal. Dengan menggunakan metode temporal ini, translasi mata uang merupakan proses konversi pengukuran atau penyajian ulang nilai tertentu. Metode tidak mengubah atribut suatu pos yang diukur, melainkan hanya mengubah unit pengukuran. Translasi saldo-saldo dalam mata uang asing menyebabkan pengukuran ulang denominasi pos-pos tersebut, tetapi bukan penilaian yang sesungguhnya. Metode ini merupakan modifikasi dari metode moneter atau non-moneter. Perbedaannya, dalam metode moneter atau non-moneter, persediaan atau inventory selalu dikonversi dengan kurs historis. Sedangkan dalam metode temporal, persediaan umumnya dikonversi dengan kurs historis, namun bisa saja dikonversi dengan kurs saat ini, apabila persediaan tersebut dicatat dalam neraca dengan nilai pasarnya. Sedangkan teoritis, metode temporal lebih menekankan pada evaluasi biaya atau historis atau pasar. Selanjutnya ada metode current rate. Metode ini merupakan metode yang paling mudah karena semua pos neraca dan laba rugi dikonversi dengan kurs saat ini. Metode ini direkomendasikan oleh Ikatan Akuntan Inggris, Skotlandia, dan Wales secara luas. Digunakan oleh perusahaan-perusahaan Inggris. Dengan metode ini, bila aset yang didenominasi dalam falas melebihi kewajiban dalam falas, suatu devaluasi akan menghasilkan kerugian. Variasi dari metode ini adalah mengkonversi semua aset dan kewajiban, kecuali aset tetap bersih yang dinyatakan dengan kurs saat ini. Selanjutnya, transaksi dengan mata uang asing. Ciri utama yang istimewa dari sebuah transaksi mata uang asing adalah penyelesaiannya dipengaruhi dalam suatu mata uang asing. Jadi, transaksi dalam mata uang asing terjadi pada saat suatu perusahaan membeli atau menjual barang dengan pembayaran yang dilakukan dalam suatu mata uang asing, atau ketika perusahaan meminjam atau meminjamkan dalam bentuk mata uang asing. Suatu transaksi mata uang asing dapat berdenominasi dalam satu mata uang, tetapi diukur atau dicatat dalam mata uang yang lain. Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, pertimbangkanlah pertama-tama istilah mata uang fungsional. Mata uang fungsional sebuah perusahaan diartikan sebagai mata uang lingkungan ekonomi yang utama, di mana perusahaan beroperasi dan menghasilkan arus kas. Demikian presentasi, kami ucapkan terima kasih.